Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang pembacaan tabel pada Microsoft Excel. Pembacaan tabel pada Microsoft Excel terbagi menjadi dua. Yang pertama, VLOOKUP, yaitu digunakan jika pembacaan tabel disusun secara vertikal atau pembacaan tabel model kolom. Kemudian yang kedua adalah HLOOKUP, yaitu digunakan jika pembacaan tabel disusun secara horizontal atau pembacaan tabel dengan model baris. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Di sini ada saya siapkan file Microsoft Excel-nya, ya. Tabel pertama di sini ada nama barang, harga beli, dan harga jual. Di mana tabel pertama ini modelnya adalah model kolom. Oke, yang kedua ada tabel berisi nama barang, diskon, dan bonus. Tabel kedua ini pembacaan tabelnya itu model baris. Oke, kemudian di bawahnya ada satu buah tabel lagi, ya. Di mana tabel ini ada banyak sel yang kosong, yang nantinya sel-sel kosong ini akan kita isi sesuai dengan data yang kita tuju, ya. Di sini yang menjadi panduan adalah nama barang. Oke, kemudian nanti nama barang ini akan merujuk kepada tabel 1 dan tabel 2. Oke, kita langsung praktek aja ya. Di sini harga beli satuan. Oke, harga beli satuan ini diambil dari tabel yang pertama. Ya, harga beli satuan diambil dari tabel yang pertama yang ini, yaitu kolom yang ini, sesuai dengan nama barang yang ada di sini. Oke, jadi nama barangnya nanti di sini dia akan menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini untuk mengambil harga belinya. Oke, di sini kita menggunakan rumus namanya VLOOKUP karena pembacaan tabelnya itu modelnya itu model kolom atau secara vertikal. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP. Kemudian masukkan di sini formulanya ada diminta lookup value. Kita masukkan nama barang yang pertama di sini, klik aja. Kemudian titik koma. Oke. Jadi di sini penggunaannya ada titik koma ataupun koma ya. Jadi sesuaikan dengan Microsoft Excel yang ada di komputer masing-masing. Oke, tinggal dilihat aja di petunjuk yang ada di bawahnya sini. Oke, kemudian di sini diminta table array ya. Tabel array-nya itu tinggal ambil tabel yang pertama ini isinya. Tinggal diseleksi aja atau di blok. Oke, jangan ikut judulnya ya, isinya saja. Oke, kemudian kita kunci ya. Tekan F4 di keyboard. Kita kunci tabelnya agar tidak bergeser nanti. Oke, kemudian titik koma. Masukkan call index 6. Ya. Artinya di sini dia itu kolom keberapa yang mau dimasukkan ke sini, yang mau diambil, ya. Karena di sini harga beli berada di kolom kedua ya. Kolom pertamanya kan nama barang ya. Kolom pertama nama barang, kolom kedua harga beli, kolom ketiga harga jual. Yang mau kita masukkan ke sini atau mau kita panggil adalah harga beli, ya. Makanya di sini adalah kolom kedua. Makanya ketikkan 2 di sini. Kemudian titik koma. Oke. Kemudian titik koma di sini ada dua pilihan ya, ada true atau false. Bisa juga kita bilang 1 atau 0. Yang 1 itu true, 0 itu false. Secara default dia menggunakan false ya atau angka 0. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan yang defaultnya yang 0 ya atau yang false, nanti nama barang yang ada di sini dia akan menyesuaikan dengan nama barang yang ada di tabel ini. Ya. Jadi misalnya nama barang yang dirujuk tidak ada di tabel 1 sini, ya. Misalnya di sini nanti ada misalnya penggaris gitu. Penggaris nggak ada ya di tabel 1 sini, maka nanti datanya dia tidak ada. Harga belinya tidak muncul gitu. Harga belinya tidak muncul, tidak ada, itu tidak diketahui. Oke, kalau menggunakan yang true, dia akan diisi nanti. Ya, jadi akan tetap diisi. Datanya gimana? Datanya dia akan ambil dari yang paling mendekati. Oke, makanya secara default kita menggunakan angka 0 atau menggunakan yang false.
kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke. Harga beli yang pertama yaitu adalah buku, di sini muncul 5.000 ya. Tinggal dicek aja ya, benar nggak ya? Buku 5.000 benar ya. Untuk data yang pertama benar. Ini tinggal kita tarik ke bawah nih. Oke, sudah muncul ya. Pulpen 1.500, pensil 1.000, penghapus 500. Kebetulan ini sama ya datanya ya. Oke, tinggal dicek ya, disesuaikan. 1.500, benar ya? Sudah sesuai datanya. Oke, apa yang ada di sini sudah sesuai dengan apa yang ada di tabel 1 sini. Oke, sekarang kita masuk ke harga jual satuan. Ya, harga jual satuan dia merujuk ke tabel yang pertama ini juga. Ya, berarti pembacaannya adalah masih vertikal ya. Berarti kita gunakan VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya, pilih nama barang yang pertama, kemudian titik koma, sama ya, ambil data tabel yang ada di atas ini, kemudian tekan F4 di keyboard untuk menguncinya, kemudian titik koma, call index 6. Oke, yang sekarang di sini adalah kolom yang ketiga ya, yang mau kita ambil adalah harga jual, makanya gunakan angka 3 atau kolom yang ketiga, kemudian titik koma, false atau 0, tutup kurung, enter. Oke, ini harga jualnya ya. Ini tinggal ditarik ke bawah di sini, di copy. Oke, dia akan langsung menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini ya. Jadi data yang ada di sini, nama barangnya itu akan menyesuaikan dengan nama barang yang ada di tabel 1 sini. Oke, selanjutnya kita akan mencari diskon satuan ya. Oke, diskon satuan berada di tabel 2 ya, di sini. Oke, tabel 2 ini pembacaannya itu modelnya model horizontal ya, atau pembacaannya model baris. Di sini kita menggunakan formula VLOOKUP ya, karena secara horizontal sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini lookup value sama ya, kita ambil nama barang yang pertama di sini. Kemudian titik koma, table array-nya sama, datanya ini kita ambil. Kemudian dikunci, tekan F4 di keyboard. Kemudian titik koma. Nah, di sini bedanya nih, row index 6. Kok tadi calls ya? Kok tadi dia membaca kolom keberapa? Kalau sekarang dia membaca baris keberapa? Lihat di sini diskon itu berada di baris kedua ya. Baris pertama nama barang, baris kedua diskon. Makanya koma 2, koma false atau 0 juga ya, sama. Agar datanya sesuai nanti. Kemudian di enter. Oke, di sini diskonnya langsung dihitung ya, yaitu 0,05 untuk nama barang buku, 5% sama dengan 0,05 ya. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah aja. Untuk masalah format, nanti kita atur di akhir. Oke, kemudian selanjutnya bonus satuan. Nah, bonus satuan berada di tabel 2 juga ya, berarti menggunakan VLOOKUP juga. Masukkan atau klik nama barang yang pertama, kemudian titik koma, masukkan data table array-nya, tinggal diseleksi aja, kemudian tekan F4 di keyboard, kemudian titik koma, kemudian row index 6-nya masukkan di sini. Oke, di sini bonus ada di baris ketiga, tinggal diketikkan angka 3, kemudian titik koma, sama 0 juga atau false, tutup kurung, enter. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah. Oke, di sini untuk buku bonusnya adalah pensil, sesuai ya. Buku bonusnya pensil, sesuai. Dan seterusnya ya. Ini tinggal kita cek aja ke bawah. Untuk bonus pulpen, pensil yang penghapus itu tidak ada ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini. Yang dapat bonus cuman buku. Oke, selesai. Kemudian harga bayar satuan. Oke. Harga bayar satuan ini berarti dihitung berdasarkan harga jual satuan dikurangi dengan diskon ya. Berarti gampang ya, sama dengan klik harga jual satuannya, kemudian dikurang dengan diskonnya ya, karena dia diskon
5% ya. Berarti 5% dari harga jual. Ya. Berarti buka kurung diskon ya dikali harga jual tutup kurung, kemudian enter. Oke. Berarti ya harga yang harus dibayar untuk per satu buku adalah 7.125 ya, karena sudah diskon 5% dari 7.500. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah. Oke, untuk harga bayar satuannya sudah selesai. Kemudian total penjualan. Total penjualan di sini berarti didapat dari harga bayar satuan ya, harga bayar satuan dikali dengan jumlah terjual ya. Oke. Karena yang kita gunakan adalah harga satuan setelah diskon ya. Kalau tadi kan harga jualnya nih sebelum diskon. Nah, di sini setelah diskon. Berarti sama dengan harga bayar ya, harga bayar satuan setelah diskon dikali dengan jumlah terjualnya berapa. Kemudian di enter. Oke, di sini dia mendapatkan hasil 285.000 ya, total penjualannya. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Oke, yang terakhir di sini akan dicari laba bersih. Oke, laba bersih ini berarti didapat dengan cara total penjualan ya, total penjualan yang didapat ya, total penjualan dikurang dengan harga jual dikali jumlah terjual ya. Oke, yang terakhir di sini ya, kita akan menghitung laba bersih ya. Laba bersih ini berarti didapat dari total penjualan ya kan, total penjualan dikurang harga beli ya, harga beli satuan dikali dengan jumlah yang terjual. Oke, berarti sama dengan total penjualan dikurang buka kurung harga beli satuan dikali dengan jumlah terjual dan tutup kurung. Enter. Laba bersih atau keuntungan bersih yang diperoleh untuk yang pertama yaitu adalah 85.000 ya. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Oke, selesai ya. Laba bersih sudah didapat. Oke, sekarang tinggal kita atur formatnya ya. Oke, yang pertama ini harga beli. Kita mau ubah dia menjadi ada rupiahnya, depannya ada Rp-nya ya. Oke, tinggal diseleksi aja. Kemudian klik kanan, pilih format cell. Kemudian pilih currency, bisa juga accounting ya, bebas ya. Di sini saya gunakan contoh currency. Kemudian simbolnya nih Rp ya, simbol Rp. Kemudian decimal place-nya saya buat 0 aja. Kemudian di oke kan. Maka dia akan muncul nih di sini. Oke, kemudian harga jual satuan juga sama ya. Dia tinggal diseleksi, kemudian klik kanan, pilih format cell, kemudian currency. Oke. Di sini sudah muncul Rp ya. Kemudian decimal place-nya dibuat 0 aja. Ini simbolnya pastikan dia Rp. Ya, kalau misalnya di sininya dolar, nah tinggal dicari aja ya ke bawah ya, Rp Indonesia. Ya, tinggal dipilih aja Rp Indonesia. Kemudian di oke kan. Oke, kemudian untuk diskon, nah ini boleh seperti ini, boleh juga dibuat jadi persen ya. Ini caranya. Di bagian number di sini itu ada tanda persen di sini ya, atau di bagian atasnya ya, number format di sini bisa langsung diubah ya jadi persen ya, atau klik kanan juga bisa sama masuk ke bagian format cell tadi. Oke, atau langsung klik tanda persen yang ada di sini. Oke, maka dia akan langsung berubah menjadi satuan persen di sini. Kemudian ini tinggal kita buat rata tengah. Oke, di sini ada dua rata tengah ya. Rata tengah yang pertama, ini dia membuat rata tengah secara vertikal ya, atau tegak lurus seperti ini. Kemudian di bagian atasnya di sini ada juga rata tengah. Dia akan membuat posisinya nih berada di tengah-tengah sel secara horizontal. Oke. Kemudian yang selanjutnya,
Di sini ada 3 ya, ada 3 judul, ada harga bayar, total penjualan, dan laba bersih. Nah, ini 3 kita ubah menjadi rupiah juga formatnya. Tadi cara pertama bisa klik kanan format cell ya. Kemudian cara kedua bisa di bagian number di sini, itu ada tanda panah ya di sini. Klik sama juga masuk ke format cell, atau bisa langsung di bagian sini ya. Ini juga number format ya, diklik kemudian pilih currency, itu juga bisa ya. Namun kalau kita pilih yang di sini, dia otomatis formatnya itu secara default ya. Artinya di sini dia masih ada nih 2 angka belakang komanya ya. Nah, itu tinggal kita hilangkan. Di bagian sini ada increase sama decrease ya. Increase ini fungsinya untuk menambah angka di belakang koma, dan decrease ini untuk mengurangi angka di belakang koma. Ini tinggal kita klik aja yang decrease 2 kali ya, otomatis angka di belakang komanya sudah hilang. Jadi terserah ya, gunakan cara yang mana untuk membuat satuan rupiah seperti ini ya. Boleh diseleksi dulu, kemudian klik kanan, pilih format cell, atau pilih di bagian sini ya, number, diklik tanda panahnya ini, akan muncul jendela format cell, atau pilih langsung di bagian number format yang ada di sini ya, pilih currency. Bebas gunakan cara yang mana aja. Oke, demikian untuk materi hari ini ya, tentang pembacaan tabel dengan VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.